Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Indra Saputra, NIM 1912110019 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas UTS Busavana, itu mata kuliah analisis dan desain sistem. Di sini saya akan menjelaskan analisa sistem saya, yaitu di sini saya mengambil sistem yang sudah dipakai di masyarakat, yaitu mesin ATM tarik tunai. Dan untuk dokumen analisa kebutuhan sistemnya, yaitu terdapat analisa kebutuhan fungsional atau functional requirement, yaitu terdapat cek informasi saldo. Jadi kita bisa mengecek gitu informasi saldo yang kita miliki sekarang. Itu nomor 2, penarikan tunai. Jadi kita juga bisa mengambil uang dari mesin ATM ini, dan juga transfer uang antar sesama bank atau antar bank lain. Jadi kita bisa mentransfer uang ke orang lain gitu. Lalu nomor 4 yaitu melakukan pembayaran. Jadi juga ada pembayaran online yang bisa ditransaksikan di sini. Lalu untuk analisa kebutuhan non fungsionalnya, yaitu atau non functional requirement, yaitu pengguna awal membutuhkan pembelajaran untuk dapat menggunakan fungsi-fungsi dari mesin ATM. Jadi untuk orang yang tidak pernah menggunakan mesin ATM memerlukan pembelajaran dulu untuk menggunakannya, yaitu seperti memasukkan kartu ATM-nya harus berhati-hati dan harus mengingat PIN-nya juga, dan untuk mentransfer bagaimana juga harus bisa. Lalu nomor 2, membutuhkan kartu ATM dan PIN-nya untuk dapat digunakan apabila ada masalah dapat diselesaikan ke custom service dari bank yang digunakan. Jadi itu persyaratannya ya untuk menggunakan mesin ATM ini. Lalu nomor 3, penarikan tunai hanya dapat dilakukan dengan kelipatan tunai sesuai dari mesin ATM yang digunakan. Jadi mesin ATM kan terdapat kelipatan yang bisa diambil, ada yang 20.000 ya meskipun jarang, ada yang 50.000 rupiah, dan ada yang 100.000 rupiah. Kalau kita mengambil 100.000, maka kita akan mendapat 2 lembar 50. Tetapi kalau kita mengambil 120, itu maka kita tidak bisa, karena itu bukan kelipatan 50 atau 100. Jadi begitu. Lalu nomor 4, selalu membutuhkan pasokan daya agar mesin ATM selalu dapat siap digunakan oleh pengguna. Jadi mesin ATM perlu daya listrik juga agar bisa digunakan. Lalu nomor 5, terdapat beberapa transaksi yang ada pada mesin ATM terdapat biaya administrasi bagi pengguna. Jadi kadang untuk transfer ke bank lain itu ada biaya administrasinya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk dokumen analisa kebutuhan sistem dari mesin ATM tarik tunai ini. Kita ke dokumen selanjutnya, yaitu rancangan layout atau desain antarmuka. Jadi untuk rancangan layoutnya ada tampilan awal mesin ATM sebelum dimasukkan kartu ATM. Jadi sebelum digunakan oleh pengguna mesin ATM ini, tampilannya seperti ini apabila belum dimasukkan kartu ATM.
seperti ini. Lalu setelah kita memasukkan kartu ATM, kita akan ada di tampilan ini, yaitu memasukkan PIN ATM di sini, di kolom ini. Setelah dimasukkan PIN-nya, kita sampai ke menu. Di menu ada fitur informasi saldo, jadi kita bisa mengecek saldo kita, tarik tunai untuk mengambil uang, transfer, pembayaran, dan keluar juga bisa. Lalu untuk tampilan informasi saldonya yaitu seperti ini, kurang lebih seperti ini. Untuk tarik tunai seperti ini, kita inputkan berapa, lalu kita konfirmasi, lalu transfer seperti ini, nomor rekeningnya apa, terus nominalnya berapa, terus konfirmasi, lalu pembayarannya seperti ini, pembayarannya apa, terus kita konfirmasi ya. Jadi seperti itu rancangan layoutnya. Kita ke dokumen selanjutnya, yaitu rancangan DFD atau data flow diagram. Jadi DFD atau data flow diagram terdapat beberapa level, yaitu level 0, level 1, level 2, dan seterusnya. Nah, untuk level 0 ini kurang lebih seperti ini dari mesin ATM ini, yaitu ada user, sistem ATM, dan sistem bank. Jadi untuk user, apabila kita memilih untuk permintaan informasi saldo, maka sistem banknya akan merespon, lalu informasi saldo akan dikirimkan ke user melalui mesin ATM-nya. Lalu untuk permintaan tarik tunai, lalu kita masuk ke sistem banknya, lalu direspon oleh sistem bank, lalu penarikan tunai bisa dilakukan oleh user. Dan untuk permintaan transfer ke sistem bank, lalu direspon oleh sistem banknya, lalu sistem ATM akan melakukan transfer untuk user mesin ATM. Lalu untuk apabila permintaan pembayaran, maka sistem bank akan merespon permintaan pembayaran, lalu sistem ATM akan melakukan pembayaran bagi pengguna di mesin ATM-nya, lalu datanya akan masuk ke sistem ATM. Seperti itu. Lalu untuk level satunya seperti ini, yaitu ada pengguna, dan ini untuk prosesnya, dan ada sistem bank. Apabila pengguna mau melakukan tarik tunai, maka permintaannya akan dikirimkan sistem bank, lalu sistem banknya merespon permintaannya, lalu penarikan tunai bisa digunakan oleh pengguna, dan data tarik tunai akan masuk ke sini, sistem banknya juga. Dan untuk yang lainnya juga seperti itu, bisa dipahami. Lalu untuk level 2 nya yaitu seperti ini. Untuk level 2 untuk bagian permintaan informasi saldo yaitu seperti ini. Ada pengguna mengirimkan permintaan informasi saldo, lalu untuk menampilkan informasi saldo, lalu sistem banknya mengirimkan informasi saldo dari pengguna, lalu data informasi saldo akan dikirimkan ke pengguna.
mesin ATM. Dan untuk level 2 dari tarik tunai yaitu pengguna mengirim permintaan tarik tunai dari ke mesin ATM, lalu akan mengambil sejumlah uang dalam mesin ATM, lalu sistem bank akan mengurangi saldo dan uang tunai akan bisa didapatkan pengguna. Dan untuk transfernya ya seperti ini, pengguna mengirimkan permintaan transfer lalu mentransfer saldo ke rekening tujuan, lalu sistem bank akan mentransfer saldo ke rekening tujuan dan mengurangi saldo yang mentransfer sesuai nominalnya, lalu saldo telah tertransfer. Dan untuk pembayaran, pengguna mengirim permintaan pembayaran dari mesin ATM, lalu untuk melakukan pembayaran, lalu sistem bank akan menyelesaikan transaksi pembayaran melalui ATM dan saldo akan berkurang sesuai harga dari pembayarannya dan transaksi pembayaran selesai. Jadi begitu dokumen rancangan DFD dari mesin ATM yang telah saya buat. Jadi untuk analisanya kurang lebih seperti ini. Semoga bisa dipahami, dan setelah itu saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang ada di UTS ini. Nah, itu satu, pengertian dari analisa dan desain sistem. Bagi saya, analisa dan desain sistem adalah menganalisa sebuah permasalahan tertentu berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil studi lapang, yang kemudian menyajikan sebuah sistem yang terintegrasi dari analisa yang telah dilakukan dengan membuat desain sistem, sehingga dapat membantu dalam proses pengembangan ke depan dalam membuat sebuah sistem yang efisien dan tepat sasaran. Jadi intinya, apabila kita menggunakan analisa dan desain sistem ini dapat membantu kita dalam pengembangan ke depan seperti itu, sehingga sistem yang kita buat itu dapat lebih efisien karena sebelumnya kita melakukan analisa dan desain sistem. Dan untuk nomor 2, pentingnya analisa dan desain sistem, yaitu tanpa analisa dan desain sistem kita tidak dapat membangun fondasi awal dari sistem. Jadi sistemnya yang akan kita buat itu kita masih tidak punya fondasi awal. Lalu kita akan bingung langkah selanjutnya apa saja yang kita perlukan dalam pengembangan sistem kita, sehingga dalam pengembangan sistem akan jauh lebih sulit dan hasilnya sangat jauh lebih baik jika menggunakan analisa dan desain sistem terlebih dahulu dalam pengembangan sistem kita. Jadi kalau tanpa analisa dan desain sistem yang kita buat itu dalam pengembangannya akan lebih sulit. Bahkan kalau bisa berhasil, hasilnya akan jauh lebih baik apabila kita menggunakan. Jadi bagi pengguna nanti tidak merasa puas dan tujuan dari pengembangan sistemnya tidak bisa tercapai maksimal, seperti itu. Lalu nomor 3, macam-macam dokumen analisa dan desain serta pengertiannya masing-masing. Nomor 1 ada bagan alir atau flowchart, merupakan bagan yang menunjukkan alir atau flow prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan pertama untuk alat bantu komunikasi dan dokumentasi. Dan nomor 2, dekomposisi, merupakan grafik yang dapat dipecah menjadi beberapa bagian yang terkecil sehingga mudah dipelajari. Dekomposisi mempunyai 4 bagian, yaitu
Satu, memecah masalah-masalah yang besar, bagian-bagian yang bisa dipecahkan. Untuk membantu tes dua, untuk membantu testing program. Dan tiga, untuk membantu penggambaran flow. Dan empat, untuk membantu di dalam melacak proses terkecil sampai tertinggi. Dan untuk nomor 3 yaitu konteks diagram adalah diagram tingkat atas, merupakan diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan keluar sistem, dari ke dalam dan keluar entitas-entitas eksternal. Nomor 4 yaitu data flow diagram atau DFD. DFD sering digunakan untuk menggambarkan sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan. DFD merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur. Dan nomor 5, desain input output. Desain khusus input output ini agar sistem dapat memiliki informasi yang diperlukan sesuai kebutuhan. Dengan ini sistem kita dapat memiliki informasi yang sesuai kebutuhan sehingga tujuan dari sistem bisa tercapai dengan menggunakan sistem desain input output. Jadi kurang lebih itu jawaban dari pertanyaan untuk UTS mata kuliah analisa dan desain sistem. Jadi sekian penjelasan dari saya untuk UTS kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk Bu Savana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.